namaku Elzio. Usia 34 tahun. Aku anggota Denjaka, Detasemen Jalamangkara. Tugas kami tak biasa, dan seringkali tak tercatat secara resmi. Operasi senyap di luar negeri bukan hal baru. Tapi misi kali ini berbeda. Bukan hanya karena kami harus masuk wilayah asing tanpa izin diplomatik, tapi karena yang kami selamatkan adalah warga negara kami sendiri, yang ditipu, dijual, dan dikurung oleh sindikat perdagangan manusia di pedalaman Kamboja. Pesan masuk jam 2.43 pagi. Satu baris teks dari perwira penghubung. Tim siap berangkat. Briefing di pos selatan pukul 5. Target, Kamboja. 2 hari kemudian, kami sudah berada di perairan barat Vietnam, menyusuri jalur laut menuju pantai Kamboja. Kapal cepat berpintu kedap suara membawa kami dari titik ekstraksi. Tak ada logo, tak ada identitas. Dalam tim ini hanya 4 orang. Aku, Letnan Rico sebagai pemimpin misi, Arif bagian komunikasi dan Deka sebagai medis sekaligus intel lapangan. Setiap orang punya peran. Tak ada ruang untuk kesalahan. Target kami bukan lokasi umum. Menurut data yang kami terima, para WNI ditahan dalam kompleks tertutup di dalam hutan utara Provinsi Koh Kong, Kamboja. Akses utama hanya bisa lewat jalur sungai kecil. Terlalu dalam bagi helikopter. Terlalu berisiko lewat jalan darat. Penyamaran kami, teknisi kontrak dari perusahaan kelapa sawit lokal. Seragam sudah disiapkan. ID palsu pun sudah dibuat. Kami hanya perlu masuk cukup dekat untuk mulai observasi langsung. Dari kapal, kami naik perahu kecil, menelusuri jalur air sempit yang dikelilingi akar bakau dan lumpur hitam. Panas menyengat. Nyamuk dan serangga tak henti menyerang. Tapi kami tetap diam. Fokus. Tak ada suara selain dengusan mesin pelan dan percikan air. Sesampainya di titik pendaratan, kami berganti pakaian. Seragam kerja, helm proyek, dokumen palsu disimpan rapi di tas masing-masing. Di titik ini, kami sudah tak lagi bersenjata lengkap. Hanya pisau kecil, alat komunikasi tersembunyi, dan kacamata kamera. Kami berpura-pura menjadi karyawan baru yang sedang survei lokasi proyek. Deka berbicara dengan logat lokal yang sudah dilatih sebelumnya. Sementara aku dan Rico memeriksa kondisi sekitar dari balik kaca kacamata hitam kami, memetakan kamera pengawas, jalur patroli, dan akses masuk ke dalam kompleks utama. Sore harinya, kami tiba di pos pemukiman pekerja. Tempat ini jadi titik pengintaian awal. Tidak mewah, hanya barak kayu 2 tingkat. Tapi dari sini, kami bisa memantau siapa saja yang masuk dan keluar dari jalur utama. Kami punya waktu 3 hari sebelum harus melapor ke pangkalan perantara di Thailand. Jika dalam waktu itu kami tak berhasil mendeteksi lokasi tahanan, maka operasi dibatalkan. Dan korban akan tetap di sana, entah sampai kapan. Malam pertama kami habiskan dengan menganalisis pergerakan kendaraan dan komunikasi radio di sekitar area. Beberapa suara aneh terekam, termasuk percakapan dalam bahasa Indonesia. Aku menatap layar kecil di tanganku, melihat kembali wajah-wajah para korban yang dikirimkan oleh keluarga mereka ke pos kami di Jakarta. Wajah-wajah muda, polos, dan penuh harap. Mereka percaya bahwa di luar negeri, mereka akan mendapat hidup yang lebih baik. Nyatanya, mereka dikurung di hutan. Seperti barang. Dan aku bersumpah, kami akan membawa mereka pulang. Hari kedua, kami mulai melihat pola. Setiap pagi, satu truk besar masuk dari gerbang timur. Sopirnya selalu orang yang sama, lelaki tambun dengan bekas luka di pelipis kanan. Ia hanya bicara dengan satu orang penjaga, lalu truk melaju ke dalam kompleks yang lebih tertutup. Deka mencatat waktu pergerakan dan jenis muatan. Kardus besar, plastik hitam, dan 1 atau 2 kontainer berlabel kode. Tapi tak pernah terlihat siapapun yang keluar dari dalamnya. Itu membuat kami curiga. Kami tahu, target kami bukan sekadar tempat kerja ilegal. Ini pusat operasi penipuan daring yang menyamar sebagai perusahaan teknologi. Tapi yang membuatnya rumit, tak semua karyawan di sana sadar bahwa mereka sebenarnya tahanan. Sore itu, aku dan Rico berpura-pura mengecek saluran air tak jauh dari pagar utama. Kawat tinggi dilapisi duri. Di balik pagar, tampak gedung utama, bangunan 2 lantai dengan jendela tertutup tirai hitam. Kamera
Kamera terpasang di setiap sudut. Bahkan seekor kucing pun akan terdeteksi kalau lewat sembarangan. Jarak ke gedung utama, bisik Riko. 65 meter dari pagar. 2 titik buta. Di pojok utara dan dekat gudang logistik, jawabku singkat. Bagus, kita incar yang utara. Malam nanti, kita pasang alat sadap. Sambil berjalan kembali, kami bertemu seorang pria lokal, badannya kekar, memakai kaos ketat dan celana militer. Tatapannya tajam, terlalu awas untuk ukuran petugas lapangan biasa. Ia memandangi kami dari ujung kaki sampai kepala. Tidak bicara, tidak senyum. Kami membalas dengan senyuman singkat dan anggukan sopan. Tapi sejak saat itu, kami tahu, penyamaran kami tak bisa bertahan lama. Kami harus bergerak cepat. Malam harinya, langit gelap tanpa bintang. Deka dan Arif berjaga di barak sambil terus memantau frekuensi radio internal kompleks. Aku dan Riko keluar diam-diam, membawa alat sadap seukuran korek api dan kamera inframerah kecil. Kami merayap lewat semak. Keringat membasahi tubuh meski suhu tak terlalu panas. Nafasku teratur, tapi detak jantung terasa jelas di telinga. Begitu sampai di titik buta, Riko memanjat sedikit menggunakan kaki kawat kecil, menempelkan alat sadap di bawah rel ventilasi. 5 detik. 10 detik. Selesai. Ia turun perlahan. Baru, Klevo Choco Caramel. Susu Klevo. Tak ada suara alarm. Tak ada sorotan lampu. Kami kembali ke barak lewat jalur berbeda, memastikan tak ada jejak tertinggal. Begitu sampai, Arif sudah menunggu. Ada suara, katanya pelan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita-cerita kami. Dukung kami agar halaman kami berkembang untuk merubah Indonesia semakin sejahtera. Kak Putra, YT Matpol Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.